Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my video. Untuk kalian yang berada di kelas 12 yang besok mau menghadapi ujian sekolah mata pelajaran bahasa Inggris, Bu Arifah mau bahas kisi-kisi nih. Nah, disimak ya penjelasan dari Bu Arifah. Selamat belajar. Materi pertama yaitu congratulating. Congratulating itu dalam bahasa Indonesia adalah ucapan selamat. Nah, kita memberikan ucapan selamat kepada seseorang itu sebagai contoh, teman kita menang pada suatu pertandingan atau perlombaan. Nah, mungkin kelulusan, pindah rumah, promosi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke contoh percakapan dialog ya. Arnia, hey Bintang, congratulations, you be the best graduation. Bintang, thank you, it is because you always help me. Nah, dari percakapan itu yang menyatakan ungkapan congratulations adalah congratulations, you be the best graduation. Nah, itu adalah ungkapan congratulatingnya ya, atau ucapan selamatnya. Sedangkan thank you itu adalah responnya. Nah, nanti misalnya kalian disuruh untuk melengkapi kalimat dengan ungkapan congratulating, kalian bisa gunakan congratulations, well done, fantastic job, happy Eid Mubarak. Ini hari raya Idul Fitri ya, Eid Mubarak itu. I would like to congratulate you on. Nah, setelah on ini kalian lanjutkan. Onnya itu pada apa gitu ya. Misalnya be the winner. I would like to congratulate you on English speech contest. Misalnya ya, menang pada lomba pidato bahasa Inggris. Terus responnya kalian bisa gunakan thank you, I can forget your help to me. Nah, yang lainnya how nice of you to say so. Ini responnya ya. Thank you very much for saying so. Oke, nah sekarang kita ke materi kedua yaitu tentang scene. Scene itu simbol ya, atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, contohnya di situ ada gambar handphone yang kemudian dikasih tanda silang. Berarti itu artinya apa? Kalian dilarang menggunakan handphone ya, no cell phone. Nah, atau misalnya ada tanda lingkaran, terus kemudian di tengahnya ada garisnya, itu kan artinya do not enter, jadi dilarang. Nah, jadi nanti misalnya ada tanda kemudian kalian disuruh mengartikannya, jika nanti itu ada tanda silangnya berarti itu dilarang ya. Kalau dilarang itu kalian bisa gunakan no atau do not. Nah, itu tanda dilarang ya. Oke, untuk scene udah jelas ya, untuk tanda ya. Materi berikutnya tentang passive voice. Nah, kalimat pasif ya. Jadi strukturnya adalah be plus past participle. Be itu ada dua kan ya, be present dan be past. Be present itu SMR. Is itu untuk subjek he, she, it. Sedangkan am itu untuk subjek I. Are itu untuk subjek you, Dewi. Nah, terus untuk was, were itu to be present ya. Was untuk he, she, it, were untuk Ayu, Dewi. Nah, past participle itu maksudnya adalah kata kerja ketiga, verb 3. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Oke, tipsnya dulu. Tips how to change active voice to passive voice. Jadi nanti misalnya ada kalimat aktif, terus kalian disuruh merubah ke kalimat pasif. Langkah pertama adalah identify subject. Jadi kalian cari dulu subjek, verb itu kata kerja, and object. Jadi objek ya, kita cari dulu subjek, kata kerja, dan objek pada kalimat aktif. Nah, langkah kedua, move the object. Jadi langkah kedua adalah memindah objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Nah, seperti apa nanti kita bahas di contoh ya. Berikutnya identify the tense. Nah, kita identifikasi
tenses yang digunakan, apakah verb 1, verb 2. Nah, nanti setelah itu dirubah ke past participle atau verb ketiga. Berikutnya setelah selesai identifikasi subjek, objek, dan verb, kemudian adalah yang terakhir adalah add by atau tambah by plus subject from active sentence. Jadi di akhir kalimat nanti tambah by plus subjek pada kalimat aktif. Sekarang ke contoh aja ya biar lebih paham. Nah, for example, jika ada contoh kalimat aktif my mother makes cakes. Di sini kalian disuruh merubah ke kalimat pasif. Nah, langkah pertama tadi apa? Kita cari dulu subjek. Subjeknya adalah my mother. Makes itu verb 1 ya. Ada s. S itu kan menandakan present. Itu kan dari kata make ya. Terus tambah s jadi present verb 1 ya. Objeknya adalah cake. Langkah kedua, cake itu kan objek ya. Kita jadikan subjek. Nah, cake jadikan subjek ya. Cake-nya jadikan subjek pada kalimat pasif. Sudah. Langkah berikutnya, nah kita make verbnya verb 1. Oh, karena verb 1 berarti be-nya atau to be-nya juga verb 1 ya. Karena di sini cake itu kan benda, maka is. Nah, make itu kan verb 1, verb 3-nya jadi made. Kalimatnya jadi cake is made, karena tadi harus kasih by plus subjek pada kalimat aktif ya, by my mother. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, ini kalimatnya ya. Baik. Sekarang kita ke contoh berikutnya. My uncle fixed the car. My uncle di sini sebagai subjek, fixed sebagai verb 2, the car itu sebagai objek. Nah, kalau kalimat pasifnya jadi the car jadi subjek pada kalimat pasif, the car. Kita itu verb verbnya kan verb 2 ya. Verb 2. Maka to be-nya juga to be lampau. Bentuknya jadi apa? Was. The car itu kan benda ya, kata gantinya it, maka to be-nya was. Nah, sudah. Fixed itu kan verb 2 ya. Nah, verb 3-nya juga fixed ya. Oke. Terus berikutnya subjek jadi objek. Tambahi by dulu ya, by my uncle. Oke, sampai sini udah paham ya. Materi berikutnya adalah direct and indirect speech. Ini sebenarnya masih anget ya materinya karena baru kalian pelajari di kelas 3 semester 2. Nah, nanti misalnya ada pertanyaan, kalian disuruh merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, ini caranya adalah yang pertama, tanda kutip dihilangkan, diganti kata that pada statement dan kalimat tanya ya. Kalimat tanyanya pakainya whether or if. Nah, that-nya untuk pada statement. Kemudian yang kedua adalah ada perubahan tenses. Yang ketiga adalah perubahan time reference. Yang keempat adalah perubahan pronoun. Ya. Contoh ya, catatannya the pronoun from the first person, jadi pronoun pada first person itu berarti I ya, and the second person berarti he, she, it itu ya, are changed into the third person, dirubah menjadi orang ketiga. Nah, kita langsung ke contoh ya. Misalnya nanti kalian disuruh merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, he said I will ring her, itu kan kalimat langsungnya ya. Nah, sekarang kalimat tidak langsungnya kan jadi tanda petiknya 2 diganti that, tanda petik 2 diganti that. Sudah ya, diganti that, jelas. Kemudian I jadi he. Kenapa bisa jadi he? Karena kan yang ngomong he, ini kebetulan subjeknya juga he ya, yang ngomong he, dia laki-laki. Nah, kalau yang ngomong berarti I-nya diganti dengan he. Berikutnya di situ ada will, berarti future ya, future. Di
di indirect speech-nya atau kalimat tidak langsungnya jadi past, will jadi would. Nah, paham ya? Jadi kalimatnya he said that he will ring her, jadi seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh nomor 2. They said we have just arrived. Itu pada kalimat direct speech-nya. Pada kalimat indirect speech-nya jadi sama, tanda petik kita ganti dengan that. Oke, tanda petik kita ganti dengan that. Kalimat jadi they said that. Berikutnya we kita ganti dengan they. Sudah jelas? Kenapa they? Karena kan yang ngomong ini they ya, they said. Berikutnya kita cari tenses-nya. Nah, have itu kan present ya, dan bentuk pastinya adalah had. Jadi tinggal kalian tulis saja had just arrived. They said that they had just arrived. Oke, sampai di sini udah paham ya untuk kalimat direct indirect. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya yaitu tentang news item. Nah, news item itu apa sih? News item is a text that tell an information or event or newsworthy event. Jadi teks yang menceritakan tentang kejadian masa kini ya, atau berita, informasi. Nah, pada news item teks ini nanti kalian akan disuruh ada teks dibaca, kemudian seperti biasa ya menjawab pertanyaan yang tersedia. Oke, jika ada yang kurang jelas mengenai kisi-kisi yang Bu Arifah bagi, kalian bisa wabri Bu Arifah ya. Bu Arifah doakan semoga lancar dalam mengerjakan ujian sekolahnya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, I think enough for my video. Thanks for your attention and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.